Memberikan kenyamanan sekaligus memastikan toleransi antar umat beragama di Kota Malang tetap terjaga dengan baik. Senin 31 Oktober 2022, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji melakukan silaturahmi dengan umat Hindu di Pura Goa Wijaya, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Saya diinfo ya kalau Pak Wali udah merapat, saya ke ujung jalan. Bu Sulis, minta Pak On bukanku. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang didampingi Ketua Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang berkunjung ke Pura Goa Wijaya untuk bersilaturahmi dengan umat Hindu di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kedatangan Wali Kota Malang ini disambut oleh pengurus PHDI dan umat Hindu di Kecamatan Sukun. Semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kepada yang kami hormati Sekretaris PHDI, kepada yang kami hormati dan kemasyarakatan Kota Malang, kepada yang kami hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan sehingga pada hari ini Selasa 1 Pura Goa Wijaya dengan umat beragama tahun 2022. Baik Bapak Ibu hadirin, untuk mengawali perjumpaan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan Sekretaris PHDI. Kepada yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Engineering Imadi Wartana MT, dipersilahkan.
Sekretaris PHDI Kota Malang Imade Wartana dalam sambutannya mengatakan bahwa umat Hindu di Pura Goa Wijaya meski tidak banyak namun mereka tetap melaksanakan ibadah di pura tersebut dengan nyaman. Ia juga berterima kasih kepada warga sekitar yang memberikan kenyamanan bagi umat Hindu di Sukun untuk melakukan ibadah di Pura Goa Wijaya yang berada di tengah pemukiman padat tersebut. Pemangku Pinandita aturkan kadapan Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi yang sungguh sangat cerah ini, Sukun ya, dan Malang ya, kehormatan yang luar biasa Bapak Wali Kota dan Bapak Wali beserta seluruh jajaran di Pemkot ya, cuma dari Ibu Kesra, dari jajaran yang lain yang cukup lengkap hadir dalam acara yang memang ini merupakan program dari Pemkot, di mana dalam upaya pemerintah Kota Malang untuk selalu mendekatkan diri dengan umat beragama, gitu ya Pak Wali Kota. Tidak peduli apakah umat apapun, karena kita bangga, patut berbangga bahwa Malang terkenal dengan kerukunannya ya di bawah KUB, dan ini sudah banyak yang tahu. Mudah-mudahan ini akan menjadi cikal bakal ya bagaimana keberagaman ya, kemudian juga toleransi dibangun melalui Kota Malang sehingga akan menyebar ke seluruh Indonesia mudah-mudahan, sehingga dengan dibangunnya harmoni antar rakyat dengan pemimpinnya, saya yakin program-program apapun yang dijalankan oleh pemimpin kita akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi kepada Pak Wali Kota dan jajarannya kami ucapkan selamat datang di salah satu pura kami yang ya begini kondisinya ya, tapi puji Stongkara kita masih bisa menampung beberapa umat. Nah, perlu kami sampaikan, mungkin seingat saya ini adalah kunjungan Bapak Wali Kota ketiga kalinya Bapak ya. Yang pertama 3 tahun yang lalu di Pura Dwi Jawarsa yang merupakan pura terbesar di Kota Malang, bahkan mungkin di Jawa Timur termasuk yang tertua karena sudah dibangun sejak tahun 57 ya, sampai sekarang proses berjalan ya, fisikal maupun spiritual masih tetap eksis, dan itu merupakan salah satu pura yang disebut sebagai kayangan jagat ya, karena di sana umat di seluruh Indonesia bukan saja Malang itu bisa hadir untuk melakukan persembahyangan. Nah, selain pura kayangan jagat, kita umat Hindu di Kota Malang juga memiliki pura-pura yang hampir ada di setiap kecamatan Bapak Wali Kota dan rombongan. Jadi seperti di sini di Sukun ada Pura Goa Wijaya ya. Kira-kira umatnya yang tersisa mungkin sekitar 12-17 kakak gitu Pak ya, dan sebagian besar memang umat dari Jawa ya, termasuk beliau-beliau yang rohaniwannya, para pemangkunya juga semua dari Jawa, walaupun sudah sangat sepuh-sepuh ya, tapi beliau masih semangat untuk membina umat. Mudah-mudahan ini akan bisa berlanjut ya, regenerasi sehingga pura ini tetap terpelihara. Yang berikutnya kalau kita lihat di sebelah nanti ke daerah Gadang, di sana ada pura Dharma Jati ya, Wahya Sidi ya, saya sampai lupa Wahya Sidi. Itu pun mungkin puranya lebih kecil ya, persis bersebelahan dengan masjid ya, masjid yang di sebelah, hanya beda satu tembok ya. Jadi kita juga di sana toleransinya tinggi ya, ketika di sebelah azan umpamanya kita persembahyangan, kita akan berhenti dulu dan sebagainya gitu ya. Nah, di sana juga masuk
pura teritorial yang juga dihibahkan tanahnya oleh umat di sana, ya, termasuk di sini juga dihibahkan oleh umatnya karena keinginan umat. Sehingga kalau kita lihat secara arsitektural, ya, pura di Goa Wijaya dengan di pura Wahya Sidi itu secara arsitektural itu ya dibangun oleh umat sendiri. Jadi mungkin sedikit berbeda dari arsitektural yang ada di pura-pura sebelumnya, tetapi prinsipnya sama, ya. Jadi pertama di sini yang utama adalah di sini ada istana Tuhan Yang Maha Esa, di Pura Wahya Sidi. Nah, selanjutnya yang lebih besar lagi sedikit, ya, ada di Kadang. Semakin berkurang dan berkurang gitu, ya. Saya tidak tahu, mudah-mudahan sekarang tidak berkurang sampai menjaga, ya, walaupun dengan sebisa kami. Kemudian yang satu lagi yang, ya, saya tidak tahu apakah suatu ketika akan bisa berkunjung. Kalaupun berkunjung apakah 3 tahun, mungkin Pak Wali sudah tahu, ada di kampus ITN, ya. Nah, itu kampus 2 itu lumayan besar tanahnya dibandingkan di sini. Di sini mungkin rata-rata yang teritorial antara 100, paling besar 150 meter persegi, ya Bapak, ya. Ya, karena hibah dari umat. Tapi di ITN itu hampir 800 meter persegi karena itu adalah dari tanahnya ITN. Tapi umat Hindu yang disarankan terutama dari Sivitas Akademika dan alumni untuk membangunnya, ya. Ya, tetapi walaupun tanahnya sangat luas, sama dengan masjid dan gereja, sama. Tetapi puranya terlihat kecil dibandingkan tempat suci yang lain, ya kan? Ya, itu kondisinya. Tetapi ya memang ITN ingin membangun semacam miniatur Indonesia atau Nusantara yang membangun keragaman. Jadi di sanalah pura itu masjid dan gereja, mungkin berikutnya akan tempat suci yang lain dibangun. Walaupun kami tidak pernah minta gitu, tapi pokoknya setelah gereja pura gitu. Sampai umat di sana hanya 8 orang, gimana membangun pura gitu. Tapi Puji Astungkara karena keinginan beliau, pura itu pun jadi. Nah, yang berikutnya secara ritual Bapak Ibu, dari 6 pura yang ada, kelihatannya secara ritual biasanya kalau pura itu sudah lengkap bangunannya, ya, walaupun kondisinya apapun, dari proses upacara yang ada itu biasanya dilakukan upacara ngentak linggih namanya. Ngentak itu linggih duduk, ngentak itu ya duduk dengan tenang. Siapa yang duduk dengan tenang? Siapa yang dilinggihkan? Siapa yang disetenakan? Adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ketika pura ini sudah dibangun dengan proses pensucian, terakhir itu biasanya ngentak linggih, ya, menstanakan Tuhan. Jadi ketika umat melaksanakan kesembayangan, biasanya para rohaniwan ini menurut Hindu bisa menghadirkan beliau seperti kita menghadirkan Bapak Wali Kota ke pura ini, gitu ya. Kira-kira itu fungsinya. Nah, beliau. Tetapi ketika pura itu tidak lengkap, tentu ngentak linggih itu belum bisa dilaksanakan. Nah, sehingga tadi saya katakan baru 1 pura di Malang ini yang terlinggih karena biayanya juga tidak murah. Nah, bukan berarti walaupun tidak ngentak linggih, di sini pura secara skala sudah difungsikan untuk persembahyangan. Jadi kita mungkin tidak bisa ngentak linggih. Ya, mudah-mudahan kalau umat suatu ketika berkembang, ya akan bisa dilaksanakan. Tetapi sudah ada semacam untuk bisa digunakan di pas-pas sederhana gitu ya, sehingga bisa digunakan oleh umat. Dan kita yakin Tuhan Maha Kuasa, beliau akan menyadari keterbatasan ini dan sehingga semua pura-pura itu sudah bisa dilaksanakan. Umat Hindu menghormati dengan cantap suci yang kita yakini. Kemudian yang kedua adalah Guru Wisesa, beliau program itu.
kepentingan rakyat. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan Bapak Wakil Wali Kota Malang selaku penasihat Forum Umat Beragama Kota Malang kepada yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Sofyan Edi Jarwoko. Dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera. Sedangkan Wakil Wali Kota Malang yang juga Ketua Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Malang Haji Sofyan Edi Jarwoko dalam sambutannya mengatakan bahwa Kota Malang merupakan kota dengan toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi. Kota Malang juga kerap menjadi contoh kerukunan umat beragama bagi kota-kota lain di Indonesia. Bapak Sekretaris PADI, Pak Made, beserta seluruh pengurus, Bapak Ketua FKUB, Pak Kiai Haji Taufik Suna, beserta keluarga besar FKUB yang hadir, yang saya hormati, tentu yang sangat kita muliakan, kita hormati para sesepuh, bini sepuh, Bapak Mangku, Bimangku, Pandita, serta Bapak Ibu sekalian, hadirin undangan yang berbahagia. Bersyukur pagi hari kuda, Kristen Katolik maupun Islam Paya yang sudah alhamdulillah bisa terjaga, terawat dengan baik. Karena ini tidak bisa sendiri, tidak bisa pemerintah saja, tapi intinya adalah bagaimana menguatkan itu. Pak Wali ingin mendengar secara langsung ya, informasi perkembangan tadi sudah disinggung oleh Pak Made sebagian. Forum komunikasi umat beragama perannya sangat besar ya, di Malang ini. Bagaimana untuk merajut daripada kehidupan kerukunan antar umat beragama luar biasa, sampai ya, Kota Malang ini menjadi langganan kunjungan FKUB di Indonesia. Jadi tamunya banyak Pak Taufik, karena dianggap bisa terawat. Dan beberapa waktu yang lalu saya ditugaskan Pak Wali ke Sumeneb. Nah, di Sumeneb ini ada satu masjid yang arsitekturnya itu dari Cina dan Jerman, Masjid Agung di Sumeneb. Ada satu kampung ya, yang lengkap tempat ibadahnya, dan itu asli dalam arti sejak Arya Wiraraja ada di sana, umum dan tumbuh. Kami berkunjung juga ke Banyuwangi, ada kampung semacam itu, di Bondowoso, Kalimantan Barat. Jadi sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, ini merupakan satu warisan memang asli bangsa Indonesia. Tumbuh di Bali saya kira juga begitu. Nah, tugas kami menjaga itu kerukunan bersama-sama pemerintah, bersama-sama seluruh warga masyarakat, khususnya umat beragama. Nah, kami terima kasih kepada Pak Wali yang sebetulnya beliau ini adalah Ketua FKUB, ya, sekarang jadi Wali Kota, Ketua Penasihat FKUB, ya, Ketua Penasihat FKUB. Nah, sekarang beliau jadi Wali Kota dan sudah nyambung, sudah langsung kami tinggal melanjutkan, kiranya begitu. Semoga ini bisa terawat dan terjaga terus terhadap persoalan-persoalan tadi disampaikan terkait guru, terkait kegiatan dan lain sebagainya. Nah, tentu ini adalah bagian daripada tugas-tugas kita untuk mengurai itu semua supaya ke depan jauh lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji dipersilakan. Sementara Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji di hadapan para umat Hindu di Sukun mengatakan
bahwa kunjungannya ini untuk memastikan bahwa umat beragama di pura ini dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman dan tidak ada intimidasi. Wali Kota juga berharap dengan kenyamanan yang terbangun ini, Kota Malang ke depan tetap aman dan toleransi antar umat tetap terjaga. Ayomi, tidak ada intimidasi, karena seluruh warga negara di Indonesia ini wajib untuk dilindungi. Agama apapun yang ada di sini harus kita lindungi bersama-sama, keberadaannya, eksistensinya, dan termasuk ketika menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah. Tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, dan itulah adalah pentingnya saya memastikan itu semua. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan Tuhan tidak pernah melihat tempat itu jelek, tempat itu baik, tapi yang dilihat oleh Tuhan itu adalah hati kita. Jadi saya keliling berkunjung terus ya ke titik-titik ya. Jadi Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, Konghucu, saya datang. Termasuk kepercayaan kami kumpulkan semua. Karena yang mengerti kita ini orang baik dan tidak itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa dan hati kita. Untuk itu bagaimana kita sudah membangun kebersamaan karena kita manusia ya. Setiap pola tingkah kita ini diawasi oleh Tuhan. Tidak boleh kita ini terus menyalahkan orang lain ya, sesuai dengan kacamata kita. Tidak boleh kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, wong Tuhan itu Maha Pengampun. Jadi untuk itu saya sudah marah, Mbak. Ketika nanti saya meninggal dunia ditanya oleh Tuhan, saya bisa mempertanggungjawabkan di ke umat ibu nggak pernah kamu lihat. Sekarang saya sudah lihat ya. Oh ya, di Sukun itu ada 3 ya. Di Lowaru 1, di Kedung Kandang ada 2, di Blimbing ada 1. Lowaru diwakili di ITN itu ya. Ini untuk membangun ya. Jadi tidak ada istilahnya orang yang beragama terlantar tidak bisa mengabdi kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak boleh. Di agama yang saya yakini kita harus ya, bahasanya kan di Al-Quran itu agama saya yakini ya, kita harus menghormati orang-orang yang menyembah sesuai dengan agama masing-masing. Tidak boleh privasi ini terus, nah, ayo agama kamu tidak benar itu, ayo ke kami, tidak boleh. Jadi tidak boleh mengagamakan orang yang sudah beragama. Nah ini kalau kita terus-menerus kita menguatkan kualitas masing-masing orang beragama, insya Allah rukun. Ya, Pancasila itu membangun menjadi ideologi negara ini kan supaya ada ketentraman jiwa. Kita beribadah tidak mengusik, orang Islam di masjid ya tidak diusik oleh agama lain. Orang Hindu melakukan kegiatan di pura juga tidak diusik oleh agama orang yang beragama lain. Ini enak, hidup rukun ya. Kita saling membantu karena di agama yang saya yakini pun tidak boleh kita memilah ya. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan kepada Tuhan dan dari akhir harus menghormati tetangga. Tetangga itu umum, apapun agama harus dihormati. Tidak boleh wah ini tidak seagama dengan saya maka saya tidak menghormati, itu tidak boleh. Nah, saya mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa umat di sini baik-baik saja. Baik-baik saja atau tidak? Baik saja ya. Tidak pernah terus diusik orang ini ya. Ya alhamdulillah ini menunjukkan bahwa benar apa yang disampaikan oleh Sekretaris PHDI tadi. Makasih Bro, bahwa memang Malang ini menjadi kota yang insya Allah kerukunan umat beragamanya nomor 1. Rukun. Yang menyampaikan demikian bukan kami, tapi itu adalah dari dulu Kapolda itu menyampaikan. Se-Jawa Timur itu Kota Malang itu ya, termasuk terukun.
umat Islam berhimpitan dengan Hindu saling menghormati, berhimpitan dengan Buddha menghormati, dengan Kristen, Protestan, dengan Katolik menghormati. Karena kita itu hidup tidak mungkin ya, dan tidak membutuhkan orang lain, pasti kita membutuhkan orang lain. Saya kira tadi udah diceritakan banyak oleh Pak Sekretaris, sampaikan lagi oleh Pak Ketua Dewan Penasihat, dan sebenarnya saya sudah cukup mendengar aja. Alhamdulillah, saya tahu di sini marem, Pak. Alhamdulillah, walaupun di himpitan ini banyak penduduk, tapi tidak pernah ada gangguan. Nih, ada gangguan betul tidak jangan ibadah, tidak ada nih. Bisa punya keyakinan, ya apapun yang kita minta untuk kedamaian dan ada dialog kepada monggo. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara pada kunjungan tersebut, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji juga memberikan sertifikat tanah untuk Pura Goa Wijaya. Dengan sertifikat yang diterima, nantinya Pura Goa Wijaya bisa dilakukan pembangunan tanpa adanya kendala. Dilanjutkan untuk foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Wabarakatuh, Om Sandi. Ulang tahunnya. Kalau ulang tahunnya Nyoman hari ini. Ya. Mohon sana. Ada situ. Pak Camatnya sini. Bapak dengar. Bapak ketemu lagi. Sertifikat tadi seluruhnya Udah. Sampun Bapak. Izin hitung 1. Ya, tugas kami itu kan memastikan bahwa umat-umat beragama tidak pernah ada kesulitan ketika dia menjalankan ibadahnya, tidak ada intimidasi, ya, ada keamanan, kenyamanan, ya, itu tugas kami, ya. Ya, sehingga harapannya kan memang semua umat beragama itu harus kita lindungi, ya, harus kita hargai, yang sehingga ketika nanti ada masukan apa, keluhan apa, kita harus ngambil sikap cepat. Di sini terima kasih ada Pak RW, Babin Kantipmas, Babinsa, ya, Insya Allah mereka ini, beliau ini orang-orang yang pertama ketika ada apa-apa mesti yang ditubruk itu Pak RT, Pak RW, Babin Kantipmas sampai Pak Lurah. Dan ini alhamdulillah ini kan minoritas, ya, hanya beberapa orang, tapi tempat ibadahnya di himpitan permukiman padat, tapi nyaman, tidak pernah ada gejolak, tidak ada intimidasi, dan itulah memang seharusnya kita jadi warga negara yang baik, saling menghormati, memberikan porsi kepada hak-hak privasi masing-masing warga negara untuk menyembah dan menganut agama yang dianut. Pak Wali, ini Pak penyerahan sertifikat tadi. Ya, ini membuktikan bahwa memang tanah ini sudah, ya, dikembangkan lebih. Barangkali nanti umat Hindu ingin buat dibangun, ya, sudah siap, ya, tanah ini sudah hak milik perkumpulan ini, ya, jadi enak, ya, dibuat puranya mungkin lebih bagus lagi dan seterusnya kan itu sudah enak, ya. Pak, harapannya Pak dengan toleransi umat beragama di Kota Malang yang terjaga dengan baik ini ke depan seperti apa Pak? Ya, tadi memberikan jaminan dan masyarakat tidak boleh ada takut untuk beribadah, ya, sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut, tidak boleh takut, ya. Izin bagaimana? Petunjuk. Simon Alfredo melaporkan.